Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan memulai saja acara Penlat pertama pada pagi hari ini. Sekarang hanya 13 partisipan bersama saya, berarti ada 12 mahasiswa saja. Masih kurang beberapa mahasiswa yang belum join di sini. Dan nanti sesuai dengan kesepakatan, jika memang tidak mengikuti Penlat hari ini, berarti mahasiswa tersebut tidak memiliki nilai UTS. Saya tidak akan mengabsen karena saya nanti akan ambil daftar kalian dari report Zoom ini. Jadi sudah akan tercatat pada jam berapa saja kalian login dan nanti keluar pada jam berapa. Kemarin kemarin ketua sudah men-share TOT, saya tadi juga sudah menyuruh kalian untuk membacanya. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja, kemudian nanti kita akan diskusi apa yang akan kita lakukan. Baik, pelatihan TOT KKN Merdeka Belajar 2021. Kalian melakukan Penlat ini secara Zoom, kemudian nanti akan diunggah di YouTube KKN. Mahasiswa yang tidak ikut Penlat dicatat oleh saya atau sebagai DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Kemudian kalian wajib untuk melakukan subscribe di YouTube-nya KKN dan juga follow Instagram-nya KKN, karena nanti kalian akan membuat video berdurasi 10 menit tentang kegiatan KKN kalian, kemudian untuk dikompetisikan, diupload di YouTube-nya KKN. Nah, di KKN Merdeka Belajar ini dilaksanakan 1 semester. Tema yang disediakan ada 5. Yang pertama, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian proyek independen. Jadi kalian bisa memilih salah satu tema dari 5 tema yang disediakan. Nah, desa yang akan kalian gunakan juga disepakati. Desa mana yang akan kalian gunakan dengan tema yang kita sepakati nanti. Jadi agendanya hari ini kita akan berdiskusi tentang di mana desa yang punya masalah yang perlu kita datangi, kita gunakan sebagai tempat KKN, dan juga tema apa yang akan kita angkat. Jadwal ini penting sekali. Kemarin saya dan koordinator DPL sudah membahas tentang TOT ini. Kemudian hari ini saya melaksanakan Penlat yang pertama pada tanggal 20 Februari 2021. Kemudian Penlat kedua pada tanggal 27 Februari. Terus kalian berangkat KKN itu besok tanggal 23 Februari. Saya akan melakukan supervisi pada tanggal 12 sampai 16 April. Jadi kita akan mendatangi kalian pada tanggal 12 sampai 16 April. Kemudian Monef KKN akan dilakukan melalui Zoom oleh pejabat UNESA. Kemudian kalian juga akan melakukan seminar hasil KKN bersama saya maupun perangkat desa atau mitra. Kemudian Penlat dilakukan 2 kali seperti yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian akan dilakukan lagi tanggal 27. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita selama dari tanggal hari ini tanggal 20 sampai 27 itu kita akan melakukan penyusunan proposal, penyusunan logbook dari mulai tanggal 23 hingga 15 Juni, kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan, kemudian revisi proposal dikumpulkan pada Penlat kedua dan diunggah
ke SIM KKN. Penlat kedua tanggal berapa? 27 Februari. Jadi proposal sudah harus selesai sebelum tanggal 27 Februari. Mahasiswa menerima topik KKN dan sebagainya. Jadi dalam melakukan kegiatan kalian harus memakai atribut UNESA, alma mater ataupun topi. Kemudian kalian harus juga memfoto setiap kegiatan yang kalian lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dalam proposal. Ini kalian selama tanggal 23 sampai tanggal 15 itu yang harus kalian lakukan adalah koordinasi dulu dengan Kades. Kita kan sudah punya proposalnya, mamanya nanti kita susun. Kalian koordinasi dengan Kades, menyampaikan programnya dengan tata krama dan prokes yang harusnya kita lakukan. Kemudian mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan setiap hari di SIM KKN. Jadi kalian harus melakukan kegiatannya setiap hari, apa saja yang dilakukan, pakai alma maternya, kemudian foto, unggah di SIM KKN. Itu setiap hari yang harus kalian lakukan. Kemudian setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Saya dan mahasiswa secara online berkomunikasi di SIM KKN. Jadi saya bisa memberikan saran dari unggahan yang telah kalian lakukan di SIM KKN. Jadi ada beberapa tema tadi. Di sini ada proyek kemanusiaan. Jadi kalau di daerah kalian ada bencana seperti mungkin saat ini ada di Nganjuk atau mungkin di Malang, itu ada bencana, kalian bisa melakukan proyek kemanusiaan. Terus patologi sosial itu masalah-masalah sosial, penyakit sosial. Jadi mungkin ada narkoba, alkohol yang dilakukan oleh anak-anak, atau mungkin anak-anak yang membangkang, atau mungkin anak-anak yang komunikasinya kurang baik dengan orang tua. Itu bisa kita selesaikan, kita bantu menyelesaikan masalah patologi sosial ini. Ini bisa diangkat di KKN. Kemudian pelayanan sosial, kalian bisa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu, atau mungkin kekurangan, atau mungkin anak difabel, atau mungkin lansia. Itu bisa kita berikan pemberdayaan, sosialisasi, bagaimana caranya biar mereka lebih sejahtera. Itu pelayanan sosial. Kemudian human interest, ini kalian bisa menceritakan atau membuat video atau membuat blog bagaimana caranya untuk orang bisa peduli dengan mereka yang kekurangan. Jadi kalian mungkin bikin galang dana kayak kitabisa.com, atau mungkin bikin vlog seperti Irfan Hakim, kalian ngurusi ODGJ, terus nanti siapa yang mau membantu. Jadi kalian menarik orang untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Itu human interest. Kemudian woman interest ini lebih rumit karena yang disasar adalah wanita-wanita yang mendapat perlakuan mungkin kekerasan atau ketimpangan, ketidaksetaraan dari kaum laki-laki umpamanya. Nah, itu sampai ke advokasi. Jadi kalian bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah gender tersebut. Itu kalau woman interest. Kemudian kegiatan kewirausahaan. Ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap sumber daya yang ada di lingkungan sekitar supaya bisa jadi nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Umpamanya di sekitar desa kalian ada mayoritas penduduknya adalah petani, tapi selama ini tidak kaya-kaya. Akhirnya kalian bisa bikin web atau mungkin bisa membantu promosi supaya gimana caranya petani itu tidak hanya jual sayur atau mungkin
beras itu langsung ke tengkulak, tapi kita kemas gimana caranya bisa langsung dimasukkan di platform seperti Shopee atau yang lainnya. Kemudian kalian memberikan pelatihan, sosialisasi kepada mereka gimana caranya mengemas, gimana caranya mungkin membuat tanaman-tanaman yang layak ekspor, yang kayak gitu. Itu kegiatan kewirausahaan. Jadi di sekitar kalian itu orang-orangnya kerjanya apa? Atau mungkin UKM di situ apa yang jalan? Itu yang kalian berikan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan. Itu kegiatan kewirausahaan. Nah, ini seperti ini. Jadi kalian bikinin web untuk satu desa itu mungkin seperti koperasi tapi online ya, atau mungkin Shopee tapi antar desa, atau mungkin kalian bikinkan kalian bantu sosialisasinya untuk bisa jualan di marketplace yang sudah ada, itu yang dilakukan. Kemudian pelaporan. Laporan yang akan diunggah nanti, yang akan diseminarkan, itu dituangkan dalam bentuk PDF dan Microsoft Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan dengan atribut UNESA. Jadi setiap hari kalian harus memfoto kegiatannya, pakai alma maternya. Terus laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi sebelum seminar hasil, laporannya harus sudah selesai. Laporan ditandatangani oleh Kades dan saya. Laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file berbentuk Microsoft Word yang di-emailkan ke KKN UNESA. Sistematika proposal. Nah, ini yang akan kita kerjakan nanti. Jadi ada pendahuluan, masalah yang dihadapi. Jadi pendahuluan tuh potensinya kalau umpamanya lagi mau ngomongin soal, mau ngangkat tema tentang kewirausahaan, berarti potensi di desa itu apa? Yang bisa kita angkat, yang bisa kita kasih sosialisasi itu apa? Maunya petani di situ, petani tapi belum kaya-kaya, berarti potensi di situ adalah pertanian. Nah, itu yang digambarkan, analisis situasinya seperti apa, kurangnya apa, kenapa mereka belum bisa memasarkan produknya dengan baik, masalah apa yang dihadapi, itu dimasukkan nanti di B. Kemudian rencana pemecahan masalahnya apa. Kalian akan membuat program apa saja agar petani itu menjadi lebih sejahtera. Kemudian rencana kegiatan, logbook itu berarti tanggal-tanggalnya minggu pertama apa yang akan saya lakukan, minggu kedua apa saja yang dilakukan, itu rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian personalia, jelaskan mungkin Mbak Iftitah sebagai anak ekonomi melakukan analisis cash flow-nya, atau mungkin Mbak Elsa sebagai anak bahasa membantu komunikasi antara pembeli untuk mengkomunikasikan gimana caranya promosi, namanya seperti itu. Itu adalah setiap anggota jadi punya tugasnya masing-masing. Tugasnya apa aja diceritakan di personalia. Kemudian lampiran. Lampiran itu isinya materi. Jadi kalau kalian melakukan sosialisasi berarti ada materi yang disampaikan kepada masyarakat. Atau mungkin tadi contohnya petani, ya petani itu apa aja materinya yang akan kalian sampaikan selama satu semester ini. Apa aja yang akan dilakukan. Apa aja yang kita sosialisasikan. Tidak hanya materi tentang berwirausaha mamanya, atau materi tentang bagaimana mengemas yang baik, bagaimana, semua itu dibuat ya, kalian lampirkan semua materi. Itu yang harus kita siapkan dalam proposal yang harus dikumpulkan tanggal 27 Februari. Nah, ini sistematikanya. Ada semua, ini bisa dibaca. Kemudian seminar hasil dilakukan secara online pada tanggal 14 Juni. Berarti sebelum tanggal 14 Juni, mungkin tanggal 11 Juni, laporan kalian sudah selesai. Laporan KKN-nya harus sudah selesai. Ini. Kemudian mahasiswa menyusun artikel
5-7 halaman, disertai dengan foto. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, penutup, simpulan, dan saran. Ini yang tadi saya katakan ada hadiah untuk kegiatan KKN yang paling menarik dengan pembuatan video dengan durasi 10 menit, nanti diunggah atau dikirim email ke KKN UNESA. Itu sekilas hal yang harus kalian lakukan. Sekarang yang akan kita diskusikan adalah di mana kalian akan melaksanakan KKN. Jadi ini ada 15 mahasiswa. Sampai sekarang masih 15 partisipan, berarti 14 mahasiswa di sini. Kalian berarti ada 14 desa kemungkinannya. Mau kemana aja? Mau KKN-nya di mana? Ada yang usul, mungkin di desa saya aja Bu, ada gini-gini masalahnya yang bisa diangkat. Bisa kita diskusikan. Monggo. Siapa yang mau bicara? Ini nggak bisa saya tentukan sendiri ya, karena saya nggak tahu desamu ada apa, masalahnya apa. Kalian yang hidup berpuluh-puluh tahun di desa itu harusnya tahu. Tempat saya ada seperti ini, Bu. Tempat saya ada masalah ini. Itu yang tahu kalian. Saya hanya mendampingi kalian, saya hanya menemani kalian, membimbing kalian. Kalau kalian nggak mau bicara di sini, nanti nggak selesai-selesai. Jadi, yang mau saya sepakati hari ini di Zoom meeting ini adalah di desa mana kalian akan melaksanakan KKN dan temanya yang diangkat apa. Setelah itu nanti dilanjut di grup WA, dibagi ketua, sekretaris, bendahara, rembukan, diskusi, mana saja, umpamanya Mbak Ifta, Mbak Elsa, Mas Faris, ngerjakan yang pendahuluan. Nanti Mas Raffi, siapa lagi yang lainnya, Angela, Engel, terus Arnella, umpamanya kelompokan, nanti ngerjakan yang poin B. Nanti yang poin C, D, E, dan materi, itu siapa saja. Silakan dibagi, kemudian dikonsultasikan lewat grup WA. Jadi sekarang yang perlu kita pikirkan adalah mau KKN di mana? Di desanya siapa di antara 14 mahasiswa? Ada yang mau bicara? Saya persilakan. Ketuanya barangkali, tolong. Mana ketuanya? Saya, Bu. Kalau kebetulan saya kan aslinya Siwalan Kerto, Bu. Cuman itu sudah dikontrakkan, jadi saya sudah nggak di situ, Bu. Saya tinggalnya sekarang di Sidoarjo. Jadi saya tidak tahu perkembangan masalah apa yang ada di kecamatan saya, Bu. Oke. Yang lainnya ada Mbak Iftita mungkin? Itu Bu, rumah saya kan di daerah ITS. Itu saya juga bingung sih, nggak kalau dilihat karena memang kan saya SMP, SMA-nya nggak di Surabaya. Jadi saya kurang update, cuman udah 3 tahun ini kan di Surabaya. Saya lihat juga ya masih aman-aman aja sih. Cuman yang beda kan mungkin perilakunya selama COVID ini gitu. Lebih waspada juga sih orang-orangnya. Kalau permasalahannya ya mungkin itu Bu. Selama COVID ini orang-orang lebih semakin kesini tuh semakin abai gitu sama 3M itu. Tapi nggak semuanya, cuman beberapa saja. Oke, ini kan Surabaya ya. Berarti semuanya ini Surabaya. Oke. Tidak harus kampung sebenarnya. Cuman gini, Surabaya itu banyak sekali masalah tentang anak-anak kecil sudah ngerokok, anak-anak kecil sudah minum, anak-anak kecil mungkin ada juga yang ikut-ikutan narkoba. Nah, mungkin kalian bisa masuk ke patologi sosial
Atau mungkin kalian menemukan di desa kalian perlu banyak orang yang kesusahan, kalian bantu bikin platform untuk human interest tadi juga bisa. Monggo, silakan. Ada enggak? Jadi kalau human interest sebenarnya tidak harus kalau mamanya di kota kan banyak ya orang yang mungkin kasihan atau mungkin janda atau yang kayak gitu-gitu loh, yang nggak mungkin yang namanya Surabaya semuanya orang kaya kan, nggak mungkin. Mungkin ada nggak di sekitar situ yang perlu dibantu, kalian bisa bikin human interest. Gimana? Mau bikin apa? Desanya mana? Atau perkampungannya mana? Mungkin ada yang kampung banget, meskipun di Surabaya, tapi di sekitarnya ada yang agak kumuh atau gimana, yang punya banyak masalah sosial. Saya kira kalau di Surabaya banyaknya masalah sosial. Jadi kalau enggak yang human interest tadi, ya berarti yang patologi sosial. Kira-kira kalian yang mana? Terus tempatnya di mana? Ini harus diskusi ya, saya nggak bisa menentukan semuanya sendiri. Tolong ketuanya dipandu teman-temannya. Di sini kita harus diskusi. Jadi nggak bisa saya tentukan sendiri. Kalau saya tentukan sendiri ya suka saya aja, nggak usah ada Zoom meeting. Jadi tugas saya adalah mendampingi kalian. Kalau kalian nggak mau bicara, nggak mau cerita, di desa saya ada gini loh Bu, di desa saya kayak gini. Saya nggak bisa membantu kalian mana yang lebih baik atau mana yang enaknya buat kalian, yo yang nggak membebani tugas kalian, tapi bisa kalian laksanakan itu yang mana. Kan saya nggak bisa tahu, gitu loh. Jadi tolong bicara. Di sini bebas bicara, bebas diskusi. Mbak Elsa, ada yang mau dibicarakan? Saya ingin memberikan saran, Bu. Mungkin Ya. Dari teman-teman mungkin ada yang dekat dengan kepala desanya atau bagaimana, sehingga nanti juga lebih memudahkan dalam koordinasi dengan desanya, Bu. Ya, monggo. Intinya saya mau hari ini juga, saat ini juga di Zoom meeting ini juga disepakati desa mana yang mau dipakai, temanya yang mau diangkat apa. Setelah itu kita lanjut di Zoom meeting. Apakah kalau ada perubahan tidak boleh, Bu? Nggak masalah. Jadi kita sepakati dulu desa mana yang dipakai. Kemudian temanya apa. Kemudian setelah ini atau besok kalian survei. Tempat itu layak nggak dibikin tempat KKN? Setuju nggak satu kelompok ini? Setelah itu, hari Senin, kalian harus laporkan ke saya. Oke Bu, saya sudah melakukan survei bersama teman-teman dan hasilnya tetap memakai desa ini. Atau mungkin tidak bisa memakai desa ini karena ini, jadi kami pindahkan ke desa B, mamanya. Seperti itu. Monggo. Jadi tolong di sini tuh ngomong ya, Cah. Zoom ini untuk kita saling sharing, saling bicara. Kalau saya cuman mau ngasih pengumuman aja, tadi saya kasih aja PPT-nya, udah kalian selesaikan sendiri. Pokoknya tanggal 27 sini proposalnya mana, kumpulkan. Tapi kan saya mau ngawal kalian. Kalau kalian nggak mau bicara di sini, ya saya nggak bisa bantu apa-apa. Nggak usah KKN aja. Jadi tolong bicara. Elsa mungkin desanya di mana, ada masalah apa, Avani juga gitu, Faris gitu, semuanya bicara. Tolong ya. Saya juga tidak punya banyak waktu di sini. Saya masih ada bimbingan yang lain. Saya juga punya pekerjaan lain. Jadi tolong segera bicara. Kalian maunya di desa kalian ada apa? Ada sesuatu enggak yang bisa diangkat? Tadi kan ada 5 tema. Kalian bisa pilih salah satu dari situ. Monggo, saya persilakan. Silakan bicara. Ya, mohon maaf buat teman. Saya cuma mau bilang kalau
Saya dari luar Jawa, dari Sumatera, jadi mungkin saya nggak bisa kasih rekomendasi. Saya juga baru pulang lagi ke sini, cuma ngekos aja, jadi mohon maaf nggak bisa kasih rekomendasi. Terima kasih. Gini aja, siapa yang di sini rumahnya yang perkampungan? Yang bukan di perumahan? Jadi, saya, Bu. Oke, Mas Ragil. Ya, Bu. Ada lagi lainnya? Saya juga, Bu. Mbak siapa ya? Mbak Dinda? Ya, kalau di desa daerah rumah saya itu lebih ini, Bu, ya, ke pelayanan sosial. Jadi ketika ada bansos yang turun dari Pemkot itu, kan itu belum rata, Bu, ya. Jadi masyarakatnya itu banyak yang cemburu sosial seperti itu. Jadi masih ya apa ya, Bu, ya, iri-irian gitu sama warga yang dapat. Setelah itu untuk kayak protokol kesehatannya yang penyemprotan disinfektan, terus itu sudah mulai berkurang. Jadi cuman memakai masker aja. Setelah itu mencuci tangan juga sudah mulai diabaikan di sini. Oke. Cuman memakai masker aja. Oke, itu di desanya Mbak Dinda. Kemudian Mas Ragil bisa dijelaskan di desanya ada masalah apa? Kalau di desa saya itu mungkin bulan-bulan ini, saya kan tinggal di Kenjeran, Bu. Nah, di bulan-bulan ini tuh banyak bencana sih, Bu. Kayak bulan Desember kemarin itu ada angin kencang yang banyak merobohkan rumah. Terus apa ini ada gelombang yang cukup besar di Kenjeran, di tepian Kenjeran. Terus itu kemarin ini ada angin beliung di tengah Kenjeran, Bu. Mungkin dari Kenjeran itu banyak, mungkin apa ya, bencananya mungkin lebih banyak mungkin. Oke, berarti bisa itu ada dua. Berarti yang satu sosial sama mitigasi bencana. Sekarang kita sudah punya dua opsi. Ada lagi yang mau kasih opsi baru? Kalau nggak ada, mohon izin, Bu. Oke. Mohon izin. Ya, nama saya Miftahul Alauddin dari jurusan Pendidikan Geografi. Di sini rumah saya juga di sekitar daerah Kenjeran gitu, Bu. Nah, di situ terdapat adanya proyek pembangunan jalan lintas lingkar timur, Bu. Nah, di situ terdapat banyak warga yang rumahnya itu digusur, Bu, dan diganti dengan uang. Terus jalan lingkar timur ini sudah seperempat jadi, dan jalan ini tuh banyak dimanfaatkan warga untuk berkerumun, dan berkerumun itu banyak yang tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti bisa ditambahkan nanti di daerah Kenjeran, Mas Ragil dan Mas Miftah, berarti ke konsennya, temanya ke mitigasi bencana, tapi juga mau sosialisasi tentang prokesnya, itu bisa. Kalau tadi Mbak Dinda lebih ke masalah sosial. Jadi sekarang kita voting aja. Jadi mau yang Mas Ragil atau Mbak Dinda. Silakan, saya akan ketuanya tolong dicatat. Nanti saya panggil dan satu persatu kemudian mereka pilih masalah, angkat masalah yang milik Mas Ragil atau Mbak Dinda. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Mbak Dinda, pilih yang mana? Desa kamu lah, maksud ya desa orang lain. Iya, Bu. Saya pilih di desa saya. Oke. Terus Dinda Novitasari, pilih mana? Saya yang di Kenjeran, Bu.
Oke, pilih nomor 2. Kemudian Elsa. Elsa pilih 1 apa 2? 1 tuh Dinda, 2 tuh Ragil. Saya yang 1. Oke. Kemudian Ramadan. Ramadan. Ya, Bu. Saya pilih nomor 1, Bu. Pilih nomor 1. Kemudian Miftahul. Pilih Saya pilih nomor 1, Bu. Oke. Kemudian Raffi. Raffi pilih 1 apa 2? Saya pilih nomor 1, Bu. Oke. Afani, pilih 1 apa 2? Saya pilih nomor 2 aja, Bu. Oke. Angela, pilih 1 apa 2? Saya pilih nomor 1, Bu. Oke. Arnella. Saya pilih nomor 2, Bu. Oke. Vivi. Nomor 2, Bu. Oke. Iftitah. Nomor 2. Muhammad Faris. 2, Bu. Muhammad Faris nomor 2. Kemudian Ragil. Dia pilih nomor 2 tuh ya. Ada yang belum? Mungkin kelewat. Ketuanya milih juga, Bu. Iya no. Oh iya, Bu. Ketuanya peserta ya. Hitungan dia yang menang. Oke, berarti pilihan 1 ya. Kita sepakati. Pilihan 1 tadi ada 7 orang, pilihan 2 ada 6 orang. Mau pilihan 1 kan? Kita sudah voting dan sudah dipilih. Berarti pilihan 1 di desanya Mbak Dinda dengan masalah sosial. Jadi nanti yang kalian lakukan, prokernya seperti apa, itu bisa didiskusikan. Ya, tadi kan kalau mau share screen. Nah, berarti kalian bisa melakukan pelayanan sosial atau human interest. Ini yang bisa program-program yang bisa kalian lakukan untuk bantu pendistribusian bantuan, dan juga mungkin kalian bisa galang dana juga untuk orang-orang bisa ikut bantu masyarakat. Ya, pelayanan sosial itu macam-macam. Jadi kalian bisa membantu menerapkan prokesnya, kalian juga bisa bantu mendistribusikan atau mendata masyarakat yang memang benar-benar butuh bantuan. Kalian juga bisa bantu gimana caranya bikin data. Ini loh orang-orang yang benar-benar seharusnya dapat tapi mereka nggak dapat gitu. Atau mungkin membantu Pak Kades untuk mensosialisasikan gimana caranya untuk dapat bantuan. Nah, itu pelayanan sosial. Ya. Terus nanti kalau memang dengan itu masih belum bisa terselesaikan, mungkin
masalah birokrasi dan sebagainya, kalian bisa galang dana untuk membantu orang-orang yang mungkin sebenarnya mereka itu butuh tapi tidak dapat bantuan karena satu dan lain hal, kalian bisa galang dana. Itu ide dari saya. Jadi kalian melakukan pelayanan sosial untuk membantu Pak Kades dan jajarannya untuk gimana caranya bisa dapat data yang benar-benar valid. Ini orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bagaimana nanti caranya biar bisa dapat bantuan dan sebagainya. Kemudian jika memang masalah itu tidak bisa terselesaikan karena satu dan lain hal, nah kalian bisa galang dana. Gimana? Setuju atau enggak? Setuju, Bu. Oke. Kalau gitu, silakan besok kalian jalan bareng-bareng ketemuan ke desanya Mbak Dinda. Sekalian ngobrol sama kadesnya. Jadi kalian melakukan survei, cocok gak gitu loh. Kalau cocok ya wis lanjut. Ya, kan tadi ada terbelah dua suara, ada yang di Kenjeran, ada yang di tempatnya Mbak Dinda. Jadi kalian benar-benar survei bareng-bareng, lihat, sekalian ngobrol sama Pak Kades, ke rumahnya sowan, berbicara dengan baik, niatnya membantu dan sebagainya. Ya toh, nanti kalau opsi lain kalau memang tidak bisa terselesaikan karena namanya juga birokrasi ya seperti itu ruwete, kalian bisa galang dana, bikin video atau mungkin bikin blog atau mungkin bikin woro-woro di Instagram dan sebagainya platform kita, terus galang dana untuk membantu orang-orang yang dia sebenarnya butuh, dia sebenarnya kekurangan tapi nggak dapat jatah, itu yang kalian bantu. Oke? Oke, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Itu untuk desa yang dimaksudkan itu misalnya satu kelurahan atau dalam satu RW atau gimana, Bu? Nek desa ki yo sak desa to. Mamane desa itu kan ada terdiri dari banyak RT. Ya toh, kan namanya satu desa. Satu desa itu kan ada RT, maksudnya ya RT 1, 2, 3, 4, 5 itu termasuk di desa kembang, Mbak. Ya sudah semua itu kalian urusi, bukan kan ketemunya Pak Kepala Desa, bukan Pak RT atau Pak RW gitu loh. Kalau Pak RT, Pak RW itu kan ada di bawahnya Pak Kepala Desa. Kalian ketemunya ke Pak Kepala Desa. Paham? Ya, Bu. Makasih, Bu. Paham, ya. Bu. Mohon izin, Bu. Oke. Berarti bukan di Pak RW-nya, Bu. Berarti bukan, di kelurahan. Kepala desa, iya, di kelurahan. Di kelurahan kan di sini ada 6 RW. Itu semua, Bu. Ya no. Masa KKN yang Pak RT muda ya ora mungkin lah. Kalau ketemunya ke Pak Kepala Desa. Kalau di RW saya itu satu RW ada 4 RT. Kalau satu RW gitu boleh tak, Bu? Apa enggak boleh? Enggak boleh lah, kan sudah jelas di aturannya kan jelas. Kalian kalau KKN nggak mungkin satu RW deh. Dari dulu sampai sekarang ya nggak ada KKN itu satu RW. KKN itu ya satu desa. Kalau di pelosok ya satu desa bukan satu RW. Satu desa itu kan punya, kan kalian harus koordinasinya dengan Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Bahasa Indonesianya kan Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Kalian koordinasi dengan beliau, Pak, saya mau ini. Nek empamane, Bu, nanti si Pak Kepala Desanya enggak berkenan. Ya coba yang di opsi 2 tadi ke Mas Ragil. Kalian datang bareng-bareng ke Kenjeran. Ngono lho, Dek. Jadi enggak usah bingung. Dan nanti saya dimarahi sama Pak Kepala Desa. Ini kan KKN. Jadi kuliah kerja nyata di desa. Jadi meskipun Surabaya kan tetap ono Pak Lurah. Ngono lho, ya itu yang Anda temui. Kalau masalah bansos, bantuan sosial dari pemerintah nggak mungkin kan dari RW-nya, tok kan nggak mungkin. Itu kan turunnya itu kan ke Pak Lurah dulu, Pak Lurah baru
nanti kasih sosialisasi dan sebagainya lah. Jenengan itu kalian para mahasiswa membantu Pak Lurah. Ini Pak, saya mau membantu kemarin di RW saya kan sebagai warga juga merasa ada banyak orang yang merasa kok saya enggak dapat, kok dia dapat, ada masalah seperti itu Pak. Boleh enggak saya dan teman-teman membantu mengawal data, juga membantu mendistribusikan, mensosialisasikan tentang prokes kesehatan yang kita lakukan untuk mencegah COVID. Kemudian jika memang masih belum terselesaikan, nanti saya dan teman-teman akan melakukan galang dana untuk membantu orang-orang yang tidak tercover bantuan dari pemerintah. Mau lo ngomongnya. Jadi ngomongnya yang halus, tidak untuk menyerang Pak Lurah dan jajarannya, bukan itu salah mereka, bukan, tapi kalian akan membantu gitu loh. Kalian menawarkan program itu, gimana Pak Lurahnya mau apa enggak? Kalau enggak mau, langsung besok lapor saya. Kemudian kita coba dengan solusi opsi yang kedua tadi dari Mas Ragil. Kan kalau bencana terus orang mau bantu kan nggak mungkin toh Pak Lurah itu harap nggak usah Mbak, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kita punya dua opsi ya sudah. Karena tadi pilihan yang hasil votingnya yang menang adalah yang masalah Mbak Dinda yang mau diangkat, ya sudah kalian jalan dulu ke sana. Tanya dulu kepala desanya, Pak Lurahnya, boleh apa enggak. Kalau enggak boleh, kita cari ke opsi yang kedua tadi, Mas Ragil. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Ya sudah. Jadi itu yang harus kalian lakukan hari ini atau besok. Silakan diskusi jam berapa dan sebagainya ke desanya Mbak Dinda, langsung ketemu ke Pak Lurah secara lisan dulu. Nanti kita akan berikan proposalnya setelah ini. Kan Mbak Dinda otomatis yo rodo-rodo kenal lah ya sama Pak Lurahnya. Mestinya yo ngerti lah jenenge, ngerti omahe kan ya. Jadi saya tuh sebagai wakil Belurah Bu kalau di sini. Oh, Belurah iya. Iya. Nah, nanti ngomong sama Belurah. Nek gak wani yo karo ibumu dijak. Bu, ngono. Dijawil ibuke kon ngeterni ya. Oke? Paham ya? Itu yang harus kalian lakukan. Setelah itu nanti Selasa baru kita akan bikin proposalnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah menyepakati semuanya. Jadi selamat bekerja, yang kompak, jangan saling eker-ekeran, berusaha bareng. Gimana caranya KKN ini bisa lancar, nggak ada masalah. Semuanya sama-sama kerja keras. Ketua, sekretaris, wakil, bendahara ataupun anggota semuanya di sini berperan. Oke? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu.